Bu Bit mau nanya, puting susu saya ke dalam, gimana cara untuk perawatannya ya? Oh baik, ini saya ada leaflet yang bisa dibaca nanti. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu perawatan payudara itu apa. Nah, perawatan payudara atau biasa disebut BISCARE adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI. Nah, Ibu sebelumnya udah tahu belum manfaat perawatan payudara itu apa saja? Belum tahu Bu. Nah, manfaatnya itu banyak. Salah satunya tuh ada menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi. Ada juga untuk mengenyalkan serta memperbaiki bentuk puting susu sehingga bayi dapat menyusu dengan baik. Lalu bisa merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI lancar. Lalu yang terakhir, mengetahui secara dini kelainan puting susu dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Nah, seperti Ibu tadi kan katanya puting susunya masuk ke dalam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan perawatannya apa saja. Nah, untuk persiapan alat itu mudah ditemui kalau di rumah. Ada minyak kelapa, kalau nggak ada Ibu bisa pakai baby oil. Lalu ada kapas, handuk, dan wadah atau bisa juga baskom. Lalu untuk teknik penyiraman, Ibu cukup siram payudara dengan air hangat 10 kali dan air dingin 10 kali. Lalu bilasan terakhir siram dengan air hangat, lalu dikeringkan dengan handuk yang bersih ya Bu ya. Lalu untuk teknik pengompresannya, Ibu pertama buka pakaian bagian atas dulu, lalu mencuci tangan jangan lupa ya Bu untuk menjaga kebersihan. Lalu pasang handuk pada punggung dan di bawah payudara, lalu tuang sedikit baby oil pada kapas, lalu letakkan kapas pada masing-masing puting susu 2-5 menit saja. Kemudian bersihkan puting susu. Seperti ada di situ ya Bu gambarnya. Lalu untuk teknik pengurutan, Ibu tuangkan minyak kelapa atau baby oil ke telapak tangan. Lalu tempatkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara, kemudian urut ke arah atas, terus ke samping, ke bawah dan melintang sehingga tangan menyangga tangan dari payudara. Kemudian lepaskan tangan dari payudara. Seperti ada yang digambar juga, Ibu bisa lihat, bisa dicontohkan nanti di rumah ya. Lalu selanjutnya letakkan telapak tangan kiri menompang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan. Kemudian jari kelingking tangan kanan mengurut payudara kiri dari pangkal ke arah puting. Lalu lakukan pula pada payudara yang sebelah kanan ya Bu. Lalu yang terakhir, letakkan telapak tangan menompang payudara seperti pada cara kedua. Kemudian jari-jari tangan kanan dikepalkan. Kemudian urut payudara dengan baku jari dari pangkal ke arah puting. Lalu tadi Ibu menanyakan ya apa yang harus dilakukan apabila puting susu tenggelam. Iya Bu. Nah, setelah melakukan teknik pengompresan yang tadi saya jelaskan, Ibu harus melakukan gerak-gerakan sebagai berikut. Yang pertama, tuangkan sedikit baby oil atau minyak kelapa pada telapak tangan. Lalu letakkan kedua ibu jari atau jari telunjuk pada sekeliling puting susu, kemudian urut daerah puting dengan arah berlawanan. Lalu yang terakhir, Ibu bisa tarik puting susu dengan gerakan memutar satu arah secara pelan-pelan. Nah, kalau Ibu mau mudah, ada alat di apotek yang namanya nipple puller untuk menarik puting datar, puting tenggelam dengan mudah dan nyaman. Ada juga kalau untuk menyusui, ada namanya nipple side. Itu untuk menyambung puting yang tenggelam. Baik, dan jika misalnya tidak dilakukan perawatan tersebut, apa yang bakal terjadi ya Bu? Itu puting susu Ibu bisa tenggelam seperti Ibu tadi. Lalu anak susah menyusui, ASI lama keluar, produksi ASI terbatas, pembengkakan pada payudara meradang dan kotor. Lalu Ibu juga belum siap untuk menyusui kalau misalnya belum perawatan payudara. Lalu payudara terutama puting akan mudah lecet. Jadi begitu ya Bu, bisa dicoba di rumah. Baik Bu, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama. Saya pamit duluan ya Bu. Ya.